Rumah murah di depan kuburan itu awalnya terlihat biasa saja, sampai penghuni sebelumnya ditemukan mati gantung diri dengan mata melotot penuh ketakutan. Tapi karena terdesak ekonomi, Rina tetap nekat pindah bersama anaknya. Malam pertama, suara tanah digali mulai terdengar dari depan rumah. Malam kedua, ada yang mengetuk jendela sambil memanggil namanya. Dan di malam yang ketiga, anaknya mulai berbicara dengan sosok yang tidak bisa dilihat manusia. Sejak saat itu, tiap tengah malam selalu ada nyawa yang terancam. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Langsung saja dimulai ceritanya. Rina tidak pernah menyangka keputusan mencari kontrakan murah akan mengubah hidupnya menjadi mimpi buruk yang tidak pernah bisa ia lupakan. Setelah bercerai dengan suaminya, ia harus membesarkan Aldi seorang diri. Gajinya sebagai pegawai laundry kecil nyaris tidak cukup untuk makan sehari-hari. Karena itu, saat menemukan rumah kontrakan murah di pinggir kota, Rina langsung tertarik meski lokasi rumah itu membuat bulu kuduknya berdiri. Tepat di depan rumah, hanya dipisahkan jalan sempit dan pagar besi berkarat, terbentang area kuburan tua yang sangat luas. Nisan-nisan miring dipenuhi rumput liar, beberapa bahkan sudah retak dan tenggelam dalam tanah. Pohon-pohon besar menjulang, gelap seperti bayangan raksasa yang mengawasi siapapun yang lewat. "Bu, kita jadi tinggal di sini?" tanya Aldi pelan sambil memegang tangan ibunya. Rina menelan ludah. "Iya nak, cuma sementara." Pemilik rumah, Pak Harno, seorang lelaki tua bertubuh kurus dengan senyum aneh, terus meyakinkan bahwa rumah itu aman. Ia bahkan memberi harga sewa jauh lebih murah dibanding kontrakan lain di sekitar kota. Namun sejak pertama datang, Rina merasa warga sekitar memandangnya dengan tatapan aneh. Beberapa ibu-ibu yang sedang duduk di warung hanya diam memperhatikannya saat ia menurunkan barang pindahan. Saat Rina menyapa, mereka malah saling berpandangan seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi takut. Menjelang sore, seorang nenek penjual bunga makam mendekatinya perlahan. "Nak, kalau malam jangan pernah buka jendela depan ya," bisiknya pelan. Rina belum sempat bertanya lebih jauh, nenek itu langsung pergi sambil terus melihat ke arah kuburan. Malam pertama di rumah itu terasa sunyi sekali. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara televisi tetangga, hanya suara jangkrik dan desiran angin dari area makam. Aldi sudah tertidur sejak habis Isya. Sementara Rina masih membereskan kardus di ruang tengah. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Ketika tiba-tiba terdengar suara duk-duk-duk dari arah depan rumah. Rina terdiam. Suara itu seperti bunyi tanah dipukul pelan menggunakan cangkul. Awalnya, ia mencoba berpikir positif. Mungkin ada orang menggali makam karena ada warga yang meninggal. Tapi semakin lama suara itu semakin aneh. Ritmenya lambat, teratur, dan terdengar tepat di depan pagar rumahnya. Duk, duk, duk. Bulu kuduk Rina mulai meremang. Dengan langkah pelan, ia mendekati jendela depan.
Tangannya gemetar saat membuka sedikit tirai lusuh itu. Gelap, hanya lampu jalan redup berwarna kekuningan menerangi sebagian kuburan. Namun, suara itu tiba-tiba berhenti. Sunyi. Rina menghela napas lega dan menganggap dirinya terlalu takut. Tapi, tepat saat ia hendak menutup tirai, matanya menangkap sesuatu di antara nisan. Ada sosok tinggi berdiri diam. Tubuhnya hitam pekat seperti bayangan tanpa wajah. Tingginya hampir menyamai pohon Kamboja di belakangnya. Sosok itu tidak bergerak sedikit pun. Rina membeku. Dadanya terasa sesak. Lalu perlahan, kepala sosok itu menoleh ke arah rumah. Terdengar suara ketukan keras dari pintu depan. Brak, brak, brak. Rina menjerit kaget. Aldi langsung terbangun dan menangis dari kamar. Ketukan itu semakin keras seperti ada seseorang yang mencoba mendobrak masuk. Dengan tubuh gemetar, Rina memberanikan diri melihat melalui lubang pintu. Tidak ada siapa-siapa, tetapi saat pandangannya turun ke bawah, napasnya langsung tercekak. Di depan pintu rumah, terdapat jejak tanah merah, basah memenuhi lantai teras, seperti bekas kaki seseorang yang baru keluar dari kuburan. Pagi setelah kejadian itu, Rina hampir tidak tidur sama sekali. Jejak tanah merah di depan pintu masih membekas meski sudah beberapa kali ia siram. Anehnya, tanah itu mengeluarkan bau anyir seperti kuburan basah habis hujan. Aldi terus menempel pada ibunya sejak semalam karena ketakutan mendengar suara dobrakan misterius. Namun, yang membuat Rina lebih gelisah adalah satu hal. Saat matahari terbit tadi pagi, jejak kaki itu tidak mengarah keluar rumah, melainkan berhenti tepat di depan pintu, seolah sesuatu berdiri lama di sana sambil menunggu dibukakan. "Bu, semalam ada orang tinggi di depan jendela," ucap Aldi pelan sambil sarapan. Sendok di tangan Rina langsung berhenti. "Kamu lihat apa?" Aldi menatap kosong ke arah kuburan. Dia senyum ke Aldi. Jantung Rina berdetak makin cepat. Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri. Mungkin Aldi hanya bermimpi. Anak kecil memang sering berhalusinasi karena takut tempat baru. Tetapi semakin siang, suasana sekitar rumah terasa makin aneh. Tidak ada anak-anak bermain di sekitar kuburan. Tidak ada tetangga yang mau lewat depan pintu rumahnya. Bahkan, tukang sayur memilih memutar jalan lebih jauh dibandingkan melewati kontrakan itu. Sore harinya, listrik tiba-tiba mati selama beberapa menit. Saat rumah gelap, terdengar suara ketukan pelan dari tembok kamar belakang. Tok, tok, tok. Rina langsung menoleh. Suara itu seperti berasal dari dalam tembok. Ia mendekat perlahan sambil membawa lilin kecil. Ketukan itu berhenti. Namun saat ia hendak pergi, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Aldi langsung memeluk ibunya sambil menangis. "Bu, ada yang di dalam tembok." Malam itu hujan turun sangat deras. Angin membuat ranting pohon Kamboja di kuburan bergesekan seperti suara orang berbisik. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika listrik mendadak mati lagi. Gelap total. Rina buru-buru mencari senter dari kardus pindahan. Tetapi sebelum sempat menemukannya,
terdengar suara langkah kaki pelan dari ruang tamu. Krek, krek, seperti seseorang berjalan menyeret kaki. Rina membeku, lalu ia berhenti tepat di depan kamar. Lalu terdengar suara napas berat dari balik pintu. Aldi mulai menangis histeris. "Bu, jangan buka pintunya." Tangan Rina gemetar hebat. Ia mencoba berpikir mungkin ada maling masuk. Namun, rumah terasa terlalu sunyi. Tidak ada suara hujan dari luar, tidak ada suara angin, seolah seluruh dunia mendadak diam. Tiba-tiba, brak! Seseorang menghantam pintu kamar sangat keras. Rina menjerit. Brak, brak, brak! Pintu kamar bergetar hebat seperti akan jebol. Aldi menutup telinganya sambil menangis ketakutan. "Buka!" Terdengar suara lelaki tua parau dari luar. Tubuh Rina langsung lemas. "Buka pintunya." Suara itu berat, serak, seperti tenggorokan penuh tanah. Rina memberanikan diri mengintip dari sela lubang kecil pintu kamar. Gelap. Namun beberapa detik kemudian, perlahan muncul sebuah wajah tua tepat di depan lubang pintu. Mata hitamnya kosong. Kulit wajahnya pucat penuh tanah merah. Mulutnya tersenyum terlalu lebar sampai hampir sobek ke pipi. Rina refleks langsung mundur sambil menahan jeritan. Tiba-tiba, listrik kembali menyala. Suara dobrakan langsung berhenti. Sunyi. Dengan napas memburu, Rina membuka pintu kamar perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Tetapi seluruh lantai rumah kini dipenuhi jejak kaki berlumpur merah. Jejak kaki itu memanjang dari pintu depan menuju kamar Aldi. Dan di dinding kamar anaknya muncul tulisan panjang dari tanah basah. "Pergi sebelum terlambat." Sejak tulisan tanah itu muncul di dinding kamar Aldi, Rina mulai yakin rumah kontrakan itu memang tidak normal. Ia mencoba membersihkan tulisan tersebut menggunakan kain basah. Tetapi anehnya, noda tanah itu selalu muncul kembali setiap malam. Seolah ada tangan tak terlihat yang menuliskannya ulang. "Pergi sebelum terlambat." Kalimat itu terus menghantui pikirannya. Keesokan paginya, Rina memberanikan diri bertanya kepada warga sekitar. Namun setiap kali ia menyebut rumah kontrakan di depan rumah kuburan, wajah orang-orang langsung berubah tegang. Sebagian pura-pura tidak mendengar, sebagian lagi buru-buru pergi. Sampai akhirnya seorang bapak tua penjual kopi di ujung gang mau berbicara pelan. "Dulu rumah itu kosong bertahun-tahun," katanya lirih. "Penghuni terakhir mati gantung diri di dapur." Tubuh Rina langsung dingin. Katanya, tiap malam dia lihat perempuan berdiri di depan rumah. Mukanya rata tanpa mata, tanpa mulut. Rina menelan ludah. Setelah itu dia berubah. Sering ngomong sendiri sampai akhirnya ditemukan mati tergantung. "Kenapa rumah itu masih disewakan?" tanya Rina gemetar. Bapak tua itu menghela nafas panjang. Karena pemiliknya butuh uang dan selalu ada orang yang nekat tinggal di sana. Malam harinya, hujan turun lagi. Kuburan depan rumah terlihat semakin gelap dan menyeramkan. Pohon-pohon Kamboja bergoyang pelan diterpa angin, sementara suara anjing melolong terdengar bersaut-sautan dari kejauhan. Rina memutuskan tidur lebih awal bersama Aldi di kamar yang sama.
Namun sekitar pukul 12:30 malam, ia terbangun karena mendengar suara Aldi berbicara pelan. Awalnya Rina mengira anaknya mengigau, tetapi saat membuka mata, darahnya langsung terasa berhenti mengalir. Aldi duduk di pojok kamar menghadap jendela, dan ia sedang berbicara dengan seseorang di luar rumah. "Iya, ibu belum mau pergi," suara Aldi terdengar datar. "Iya, nanti saya bukakan pintunya." Rina langsung bangkit panik. "Aldi!" Anak itu perlahan menoleh. Matanya kosong, wajahnya pucat seperti orang sakit. Lalu dengan suara berat yang bukan suara anak kecil, Aldi berkata, "Mereka sudah menunggu di depan." Tubuh Rina gemetar hebat. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari jendela. Tok, 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 suara pelan, teratur. Kemudian Rina memberanikan diri melihat ke arah kaca jendela, dan napasnya langsung tercekat. Di luar sana berdiri seorang perempuan tinggi memakai kain kafan kotor penuh tanah. Wajahnya rata, tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut, namun kepalanya miring, perlahan seperti sedang memperhatikan mereka dari balik kaca. Rina langsung menarik Aldi menjauh sambil membaca doa terbata-bata. Tetapi suara ketukan itu semakin keras. Tok, tok, tok. Kaca jendela mulai retak sedikit demi sedikit. Aldi tiba-tiba tertawa kecil. Hehehe. Rina menoleh ketakutan. Kini anaknya tersenyum lebar sambil terus menatap jendela. Mereka bilang, "Ibu harus ikut ke kuburan malam ini." Mendengar itu, Rina langsung panik. Ia mengambil jaket dan memutuskan kabur malam itu juga. Tidak peduli hujan deras atau gelap pekat, ia hanya ingin keluar dari rumah terkutuk tersebut. Dengan tangan gemetar, ia menghidupkan motor di teras. Mesin berhasil menyala. Rina langsung membawa Aldi pergi meninggalkan kontrakan. Namun, saat motor melewati gerbang kuburan, mesinnya mendadak mati. Lampu jalan tiba-tiba padam satu persatu. Gelap, hanya suara hujan dan petir yang terdengar. Rina mencoba menyalakan motor berulang kali, tetapi tidak berhasil. Dan perlahan, dari dalam area kuburan, muncul sosok-sosok hitam berdiri di antara nisan. 1, 2, 5, 10, semakin lama semakin banyak. Mereka semua menghadap ke arah Rina. Diam, tidak bergerak. Lalu bersamaan seluruh sosok itu mulai berjalan perlahan menuju jalan depan rumah kontrakan. Rina memeluk Aldi erat sambil terus mencoba menyalakan motor. Tangannya gemetar hebat, sampai kunci motor hampir jatuh. Di tengah hujan deras, sosok-sosok hitam dari kuburan terus berjalan mendekat tanpa suara. Langkah mereka lambat, tetapi terasa semakin dekat setiap detiknya. Ya Allah, Rina terus berdoa sambil menangis. Tiba-tiba mesin motornya menyala sendiri. Rina langsung menarik gas kencang mungkin meninggalkan area kuburan. Dalam kaca spion, ia melihat puluhan sosok itu berhenti tepat di depan gerbang makam sambil menatap kepergian mereka. Malam itu, Rina dan Aldi menginap di musola kecil dekat pasar. Ia sudah tidak berani kembali ke kontrakan, tetapi anehnya sejak keluar dari rumah itu, Aldi justru semakin berubah. Anaknya lebih sering diam, tatapannya kosong. Kadang ia tersenyum sendiri sambil melihat sudut ruangan gelap. Bahkan menjelang subuh, Aldi tiba-tiba berkata pelan, "Mereka marah karena ibu pergi." Rina langsung memeluk anaknya ketakutan. Keesokan paginya, kabar mengejutkan datang dari warga sekitar kontrakan. Seorang tukang ojek ditemukan meninggal mendadak di depan gang menuju kuburan.
Wajahnya pucat membiru dengan mata melotot seperti melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum mati. Dan malam berikutnya, seorang pemuda penjaga warung juga ditemukan tewas mendadak tidak jauh dari area makam. Warga mulai panik. Mereka percaya penunggu kuburan sedang mencari tumbal baru. Rina sadar semua kejadian itu dimulai sejak ia pindah ke rumah tersebut. Perasaan bersalah mulai menghantuinya. Ia takut makhluk itu akan terus mengambil korban selama dirinya masih terikat dengan rumah kontrakan itu. Akhirnya, seorang ibu penjual bunga makam menyarankan Rina menemui seorang ustadz tua bernama Ustadz Rahmat yang tinggal di ujung desa. Rumah ustadz itu sederhana dan dipenuhi aroma kayu gaharu. Begitu melihat Rina dan Aldi masuk, wajah sang ustadz langsung berubah tegang. "Kalian tinggal di rumah depan kuburan itu?" tanyanya pelan. Rina mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Ustadz Rahmat menatap Aldi lama sekali. Anak kecil itu duduk diam sambil tersenyum tipis ke arah sudut ruangan kosong. "Mereka sudah ikut masuk bersama anak ini," gumam sang ustadz. Tubuh Rina langsung lemas. Malam harinya, Ustadz Rahmat memutuskan datang ke rumah kontrakan untuk melakukan ruqyah. Beberapa warga ikut membantu. Meski wajah mereka dipenuhi ketakutan. Begitu pagar rumah dibuka, hawa dingin langsung menyelimuti seluruh halaman. Bau busuk seperti bangkai menyengat sangat kuat. "Jangan ada yang bicara sembarangan," ucap Ustadz Rahmat tegas. Saat ayat-ayat ruqyah mulai dibacakan, suasana rumah langsung berubah mencekam. Lampu berkedip sendiri. Pintu dapur terbuka menutup keras. Dan dari kamar terdengar suara orang menangis panjang. Beberapa warga langsung mundur ketakutan. Namun Ustadz Rahmat terus membaca ayat kursi dengan suara lantang. Tiba-tiba, brak! Seluruh kaca jendela pecah bersamaan. Angin dingin berputar di dalam rumah seperti badai kecil. Dinding rumah mulai retak satu persatu. Sementara suara jeritan menggema dari segala arah. Aldi mendadak kejang hebat. "Ah!" Matanya melotot ke atas. Lalu dengan suara berat yang bukan suara manusia ia berkata, "Rumah ini milik kami." Beberapa warga langsung lari keluar rumah karena ketakutan. Rina menangis histeris melihat anaknya berubah seperti itu. Ustadz Rahmat terus membaca ruqyah sambil memegang kepala Aldi. Namun wajah sang ustadz mulai pucat. Keringat dingin bercucuran di dahinya. "Ini bukan gangguan biasa," katanya pelan. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari luar rumah. Duk, duk, duk. Semua orang menoleh ke arah jendela depan. Dan perlahan dari area kuburan muncul puluhan sosok berjalan menuju rumah. Tubuh mereka penuh tanah merah. Sebagian menyeret kaki, sebagian lagi membawa kain kafan kotor. Mereka berjalan perlahan sambil menatap lurus ke arah rumah kontrakan. Ustadz Rahmat langsung membentak, "Jangan ada yang buka pintu apapun yang terjadi." Namun tepat setelah itu terdengar suara ketukan keras dari pintu depan. Brak, brak, brak. Lalu sebuah suara parau terdengar jelas dari luar rumah. "Kembalikan penghuni rumah ini." Ketukan di pintu depan semakin keras. Brak, brak, brak. Seluruh rumah bergetar seperti dihantam sesuatu dari luar. Rina memeluk Aldi sambil menangis.
Sementara Ustadz Rahmat terus membaca ayat ruqyah dengan suara lantang. Namun wajahnya semakin tegang saat mendengar suara perempuan itu kembali terdengar dari balik pintu. "Kembalikan penghuni rumah ini." Angin dingin berputar liar di ruang tamu. Lampu berkedip cepat hingga akhirnya padam total. Jeritan warga yang masih berada di dalam rumah langsung pecah. Beberapa orang berusaha membuka pintu belakang untuk kabur, tetapi pintu itu seperti terkunci dari luar. Tidak bisa dibuka. Semua baca doa, teriak Ustadz Rahmat. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki memasuki rumah. Duk, duk, duk. Padahal pintu depan masih tertutup rapat. Rina merasakan hawa dingin dari luar biasa di belakang tubuhnya. Perlahan ia menoleh dan hampir pingsan saat melihat sosok perempuan tanpa wajah sudah berdiri di dalam rumah. Kain kafannya basah oleh tanah merah. Kepalanya miring tidak wajar. Dan dari bagian wajahnya yang rata, keluar suara tangisan panjang. Hii. Rina menjerit histeris. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya yang panjang dan kurus ke arah Aldi. "Milik kami." Tiba-tiba Aldi berdiri sendiri. Matanya tertutup. Tubuhnya berjalan pelan menuju sosok perempuan itu. "Aldi!" Rina mencoba menarik anaknya, tetapi tubuh Aldi terasa sangat berat, seperti ditahan sesuatu. Dalam kepanikan, Ustadz Rahmat mengambil segenggam garam ruqyah dan melemparkannya ke arah sosok perempuan tersebut. Suara jeritan mengerikan langsung memenuhi rumah. "Ah!" Sosok itu mundur sambil bergerak patah-patah, seperti tulangnya hancur. Namun bersamaan dengan itu, seluruh dinding rumah mulai retak besar. Tanah merah keluar dari celah-celah lantai, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah rumah. Lalu, bruk! Sebagian lantai ruang tamu amblas. Semua orang mundur ketakutan. Dari lubang besar itu muncul bau busuk menyengat seperti mayat membusuk bertahun-tahun, dan di dasar lubang terlihat tumpukan kain kafan lusuh dan tulang belulang manusia. Ustadz Rahmat langsung pucat. "Ya Allah, rumah ini dibangun di atas kuburan lama." Rina menangis makin keras. Kini ia mengerti kenapa rumah itu selalu meminta tumbal. Karena sejak awal rumah itu berdiri tepat di atas makam yang sengaja ditutup dan disembunyikan. Tiba-tiba Aldi kembali kerasukan. Dengan suara berat ia berkata, "Mereka tidak akan membiarkan penghuni terakhir pergi." Seketika semua pintu rumah terbuka sendiri. Brak! Angin besar masuk membawa tanah dan daun-daun kering dari kuburan depan rumah. Dari luar terdengar suara langkah puluhan orang mendekat bersamaan. Duk, 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 semakin dekat, semakin banyak. Saat petir menyambar, Rina melihat puluhan sosok penghuni kuburan berdiri di depan rumah. Wajah mereka rusak, penuh tanah, sebagian tanpa mata, sebagian dengan mulut robek lebar. Mereka semua menatap ke arah Aldi. "Mereka datang," bisik Aldi sambil tersenyum menyeramkan. Ustadz Rahmat langsung memerintahkan semua orang keluar lewat dapur belakang sebelum semuanya terlambat. Dalam keadaan panik, warga membantu Rina menarik Aldi keluar. Namun, saat hampir mencapai pintu belakang, tangan pucat tiba-tiba muncul dari bawah lantai dan mencengkeram kaki Rina. Rina menjerit. Tangan-tangan lain mulai keluar dari tanah. Semakin banyak. Mereka merayap seperti mayat hidup sambil berusaha menarik tubuh Rina masuk ke dalam lantai rumah. Ustadz Rahmat membaca ayat suci sekuat tenaga
hingga akhirnya cengkeraman itu terlepas. Mereka semua berhasil keluar tepat beberapa detik sebelum brak, rumah kontrakan itu runtuh sebagian disertai suara jeritan panjang yang menggema sampai ke area kuburan. Malam itu, warga desa langsung geger. Tidak ada yang berani mendekati rumah tersebut lagi. Sejak kejadian itu, rumah kontrakan depan kuburan dibiarkan kosong dan perlahan berubah menjadi bangunan tua, penuh semak liar. Namun, teror ternyata belum benar-benar selesai. Beberapa bulan kemudian, seseorang pria pendatang datang mencari kontrakan murah di daerah itu. Karena tidak tahu sejarah mengerikan rumah tersebut, ia menerima tawaran harga sewa yang sangat murah dari Pak Harno. Saat malam pertama tiba, tetangga sekitar kembali mendengar suara ketukan dari depan rumah. Duk, duk, duk. Dan dari balik jendela kontrakan itu, terlihat sosok tinggi hitam berdiri menghadap kuburan sambil tersenyum.